Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Portal 99. Kembali lagi bersama saya Dewa Ari Astina. Nah, untuk para sahabat-sahabat bola portal, kita sore hari ini kita sedang berkunjung ke Sukabumi. Nah, kebetulan kita sekarang sedang ada di Pondok Pesantren Al-Fat. Mana di Pondok Pesantren ini ada museum dari Prabu Siliwangi. Nah, mau tahu kan apa aja sih yang ada di dalam museum Prabu Siliwangi, peninggalan-peninggalan Prabu Siliwangi? Ikuti perjalanan kami tetap di Portal 99 Channel. Kita sudah ada di dalam museum Prabu Siliwangi. Itu bisa lihat sebagian di belakang koleksi-koleksi peninggalan-peninggalan dari zaman Pajajaran ya. Saya di sini tidak sendiri. Mungkin saya akan ditemani dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Pak Muri. Pak Mudi. Saya minta waktunya sedikit Pak untuk nanya-nanya soal museum Prabu Siliwangi ini atau museum waktu zaman kerajaan Pajajaran. Apa sih Pak museum ini berdiri? Museum Sejarah Prabu Siliwangi atau lebih terkenal dengan nama Museum Prabu Siliwangi ini didirikan oleh salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi, beliau ke-17. Oh, jadi keturunan ke-17. Ya, keturunan ke-17 itu Profesor Dr. Kiai Muhammad Fajar Laksana. Oh, jadi dari keturunan 17 Prabu Siliwangi ini. Iya. Beliau bernama Profesor Dr. Kiai Muhammad Fajar Laksana. Oh, Ini orang ini Profesor Dr. Fajar Laksana. Ini sahabat. Ini adalah keturunan ke-17 dari Prabu Siliwangi atau salah satu orang pendiri pertama yang membuat museum Pajajaran atau Prabu Siliwangi ini ya. Nah Pak, saya pengen bertanya selain dari beliau apa aja sih koleksi apa aja yang paling banyak di museum Prabu Siliwangi ini? ya, kalau berbicara koleksi sebenarnya sangat banyak ya. Oh banyak sekali ya. Jenisnya diantaranya kita ini ada arkeologika yang masuk ke arkeologika, ada yang masuk ke filologika, keramikologia, seni rupa dan lain sebagainya. Tapi kalau disimpulkan 90% koleksi ini merujuk kepada Prabu Siliwangi. Oh jadi dari semua koleksi di sini 90% itu lebih mengarah ke Prabu Siliwangi. Pangeran Prabu Siliwangi ya. Seperti itu ya. Ini perpasangan ya. Dan ada satu pertanyaan Pak dari saya. Ini mungkin kalau saya sudah yakin apa waktu zaman Prabu Siliwangi. Mungkin kan yang nonton pasti ada yang bertanya. Iya. Apakah ini semua asli atau real dari zaman Pajajaran sampai sekarang yang dilestarikan museum Prabu Siliwangi ini? Barang-barang yang di sini maksudnya? Kalau yang barang-barang di sini semua real dari Prabu Siliwangi. Real dari peninggalan Era dari kerajaan Prabu Siliwangi. Kerajaan Wali Songo Pajajaran. juga, ya. Termasuk Wali Songo juga. Salah satunya yang ada di kita ini ada beberapa prasasti yang kita kumpulkan dari berbagai di Jawa Barat. Salah satunya ini prasasti Nyalindung. ini yang prasasti Nyalindung. Ya, yang ditemukan di daerah Nyalindung, Sukabumi. Oh ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini semuanya menceritakan tentang kerajaan Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Salah satu contohnya di sini ada prasasti ini. Ini satu prasasti yang menceritakan tentang perangnya antara kerajaan Galuh Pakuan dengan Pakuan Pajajaran. Oh. Dan dimenangkan oleh kerajaan Pajajaran. Oh ini adalah salah satu prasasti di mana waktu zaman perang Galuh Pakuan berperang dengan Pajajaran dan dimenangkan oleh Pajajaran. Ini adalah saksi bisunya prasasti ini Pak. Ya. Nah, prasasti ini ada korelasi di naskah dan di kitabnya yang namanya kitab Suwasir. Jadi kalau bab ke
Kenapa saya lupa lagi babnya, tapi yang jelas di kitab itu diceritakan bahwa kerajaan Pakuan Pajajaran sebelumnya namanya kerajaan Gajah dulu. Iya betul. Nah, kerajaan Gajah ini berperang dengan Galuh Pakuan dan Nomopati. Iya betul. Nah, saya juga salah satu pencinta sejarah Sunda. Walaupun saya bukan dari Sunda. Kita bisa lihat kitabnya yang namanya kitab klasik, gimana sih bentuk rupanya. Oh betul. Nah, kita sambil nah, selain dari ini kan tadi yang Bapak bilang, salah satu prasasti yang ditemukan di kota Sukabumi. Iya. Nah, apakah semua yang ada di sini yang ditemukan di Sukabumi atau ada mungkin dari kota lain? Ya, dari kota lain juga ada. Di daerah Majalengka, Pelabuhan Ratu juga ada. salah satunya yang kita temukan di Majalengka itu yang ini. Tapak Maung Bodas. Oh, Tapak Maung Bodas ini. Ini adalah salah satu prasasti yang ditemukan di Majalengka, yaitu bisa kita lihat ya, ada prasasti tapak kaki harimau atau maung ya, kalau di bahasa kita itu maung sahabat. Nah ini yang ditemukan di Majalengka. Oh sangat, ini saya kebetulan saya pencinta suka lah dengan cerita Pajajaran ataupun Siliwangi. Kebetulan saya pas banget ke tempat museum karena saya pribadi ini baru seumur hidup saya masuk ke museum Prabu Siliwangi. Biasanya saya cuma tahu cerita lewat film atau mungkin apapun itu dari, mungkin kalau zaman sekarang itu dari HP ya Pak ya. Kebetulan ini satu kebanggaan bagi saya, kehormatan bisa langsung datang ke Museum Prabu Siliwangi dan sedikit banyaknya nambah oh ini loh yang di sudut prasasti yang tiga matang. Ya, yang jelas kalau kita berbicara Prabu Siliwangi banyak versi. Iya betul. Dan sekian banyak versi ini harus kita jadikan kekayaan. Iya. Hasanah. Iya betul. Saya sangat setuju dengan Bapak. Nah, dari sekian banyak versi ini ada yang namanya versi kitab Swasit. Tapi orang lebih mengenal versi Sukabumi. Oh. Nah, bagaimana menurut versi Sukabumi? Ini kita ke ruangan khususnya. Oke. Gimana Pak? Nah, ini ruangan khusus yang menceritakan tentang sejarah Prabu Siliwangi. Di ruangan ini tersimpan beberapa pusaka-pusaka kujang, naskah-naskah kujang, termasuk naskah-naskah tentang sejarah dari Prabu Siliwangi. Sejarah dari Prabu Siliwangi itu sendiri ya? Sendiri. Nah, kalau di sini kita lihat ada beberapa prasasti batu. Oh iya betul ya. Ini Boleh ada bisa dipegang Pak? Ya, silakan. Apa maksudnya boleh dipegang atau tidak? Ya, boleh. Batu zaman. Nah, ini ada 13 batu. Ada 13 batu. Ada 13 semua total. batu. Iya, ada 13 batu. Dari sekian batu ini, dari satu batu ini ada gambar kujang. 10 gambar kujang dan nama kujangnya. Seperti contoh ini. Ini ada 5, ini 5. Ini ada namanya. Oh, dan ini sahabat. Jadi ini masih drill. Tulisan di Sunda batu kuno. Sunda kuno ya, Pak? iya. Ya, betul. Jadi kalau dari versi kita, kalau berbicara kujang itu ternyata kujang itu ada 130 rupa bentuk kujang. Ada banyak juga ya. Iya. Jadi bukan saya cuma kenal tahu itu kujang yang biasa dipakai. Real biasa Iya. kita tahunya di kaos. Iya. Suka di kaos-kaos. Ya. Ini yang menjadi acuan para empu zaman dulu membuat kujang. Oh, ini yang jadi acuan para empu Iya, para untuk empu zaman membuat dulu kujang. bentuk jenis kujang ini. Kayak sketsa ya buat Iya, mau bikin sketsa. seperti ini. Iya. Subhanallah. Gitu. Keren. Dari prasasti ini ada kitabnya juga, namanya kitab Sekar Sunda 130 Kujang Pajajaran. Jadi ini nah ini Oh, ini kitab kitabnya. Sekar Sunda 130 Kujang Pajajaran. Gitu. Ini pengarangnya Kitab Sekar Sunda 130 Kujang Kujang Pajajaran. Pajajaran, sahabat. Jadi di sini isinya itu menceritakan tentang gambar kujang dan filosofi kujang. Kujang ini untuk siapa? Kujang ini untuk siapa? Jadi dibikin ini untuk siapa? Iya. Subhanallah. Nah, selain kujang-kujang, Pak, saya di sini banyak sekali yang pengen saya tanya loh, Pak. Gimana? Kebetulan kan kita tadi depan sudah disambut, saya bikin kaget ya sama ini harimau ini ya. Nah, saya pengen bertanya, salah satu yang pengen saya pertama tanya itu mungkin tadi yang sebelah sana ya. Itu ada bukan lukisan ya, itu apa seperti dari kulit binatang dan ada aksara Sunda kuno. Itu apa sih?
itu naskah-naskahnya. Oh, naskah-naskahnya. Ya, naskah-naskah tentang Tentang? menceritakan sejarah Prabu Siliwangi. Hmm. Dan sekian banyak naskah, ada salah satu naskah yang mungkin yang berbicara tentang kujang. Oh, Nah, ada itu salah ini. satu naskah. Nah, ini naskah yang menceritakan tentang kujang. Oh, ini Di sahabat. sini ada kujang helang, kujang naga, sama kujang waro. Ini Nah. jadi sangat ditata, sangat baik. Bagaimana dijaga sebaik-baiknya, yaitu jangan sampai dia itu rusak. Makanya Warisan budaya ini leluhur. warisan budaya kita, budaya orang Sunda. Dan ini adalah naskah, jadi disimpan serapih mungkin, dikasih figura foto ya Pak ya. Nah, kita berbicara kujang, Nah, identik dong dengan Prabu Siliwangi. Iya. Ada nggak sih Pak, maksudnya di museum ini yang tadi seperti Bapak bilang ada yang pernah dipakai atau mungkin yang dari dulu sampai sekarang disimpan dengan baik kujang dari waktu zaman Pajajaran. kalau berbicara kujang berarti berbicara jati diri Sunda. Iya, Atau betul. Jati diri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Ya, karena orang Sunda tidak bisa dijauhkan dari Pajajaran atau lambang kujang. Iya. Lalu kujang mana aja sih yang dipakai oleh Prabu Siliwangi? Iya. Ada beberapa kujang yang menjadi pegangan dari Prabu Siliwangi. Salah satunya kujang yang ini. Oh, ini kan Iya. tadi yang bikin saya tertarik itu ini. Ini tanpa bantuan apapun, sahabat. Dia berdiri tegak seperti ini loh. Ini kujang yang disebut kujang Parahyangan. Oh. Kenapa disebut kujang Parahyangan? Karena kujang ini yang digunakan oleh Prabu Siliwangi akan memasukkan kerajaan Pajajaran pindah ke alam goib. Oh, Jadi iya. salah satu pembuka pintu alam goibnya itu yaitu menggunakan medianya kujang. Nah, kujang yang mana? Yaitu yang ini, yang digunakan oleh beliau ini. Kujang Nah, ini. Parahyangan. Dari sini ada korelasi ke beberapa naskah, diantaranya naskah yang ini nih. Nah, naskah yang ini. Naskah yang ini. Oh, itu ya Pak ya. Iya, naskah yang ini. Naskah. Nah, kalau isinya seperti ini nih. Nah, ini nih. Dari isi naskah itu ini. Sakala papajen Pajajaran. Iya, Sakala nang rasa Pajajaran anu disimbolkeun ku pusaka kujang. Jadi pusaka kujang itu pusaka anu menyimbolkan kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, ini dipakai panunggangan meong bodas. Oh, ini. Itu iya, penunggangan meong bodas. Jadi kujang itu dipakai untuk penunggangan meong bodas. Nah, di sini ada dalam naskah itu kunci pantona alam jelema ke alam goib kalayan menjadi simbol pusaka Pajajaran. Pajajaran. Nah, jadi lebih seperti itu. Nah, selain kujang, banyak sekali di sini Pak ya. Ya. Seperti mungkin yang sering kita lihat waktu zaman Pajajaran mungkin seperti pisau di luar tadi banyak sekali ya. Tapi itu replika apa memang? Nah, itu yang mahkota saya itu? tanya itu adalah seperti mahkota. Mahkota yang selalu dipakai sama Prabu Siliwangi. Apakah itu cuma simbolis saja atau emang real yang dulu dipakai sama Prabu Siliwangi waktu menjadi raja? Nah, kalau berbicara mahkota sebetulnya itu bukan milik Prabu Siliwangi. Oh, bukan. 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 Itu cendramata yang diberikan kepada Prabu Siliwangi Cendramata yang dari kerajaan Bali. Oh. Ya, dari kerajaan Bali. Jadi ketika Terus. Prabu Siliwangi berkunjung ke kerajaan Bali, karena Prabu Siliwangi itu raja yang bijaksana, raja yang dihormati, maka diberikannya cendramata pun bukan cendramata biasa, tapi cendramata yang menjadi lambang kerajaan. Makanya dikasihlah cendramata mahkota Dari kerajaan Naga Barong. Dapat ilmu. Kerajaan Naga Ilmu Barong. sejarah lagi. Saya pun yang dari Bali ya, di Dewa Agastina, saya baru tahu bahwa Pajajaran Prabu Siliwangi itu sempat diberikan cendramata oleh kerajaan yang ada di Bali, yaitu mahkota Naga Barong. Naga Barong. Saya baru tahu, sahabat. Sangat banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang Prabu Siliwangi itu tidak akan ada habisnya ya Pak ya. Apalagi kita berbicara dengan Pajajaran. Iya. Sejarah-sejarahnya sangat amazing sekali. Nah, mungkin saya nanti sambil selain itu juga banyak ya Pak, seperti tapak-tapak batu-batu, lebih kebanyakan lebih dominan ke batu-batu ya. Seperti yang di belakang saya ini juga kan ada ini sepasang kujang batu mungkin ya. Kujang batu. Dan ini yang bikin saya ini guys, kalau orang Sunda itu bilang ini apa nih namanya?
buat nyambel itu apa namanya? Coet. Cuet. Coet ya. Kayak Tapi cuet, tapi dia ini bukan cuet. bukan coet. Ya, ini hiasan dinding, Hiasan dinding zaman kerajaan. Zaman kerajaan Pajajaran, sahabat. Ini ada lafaz Muhammadnya, Ya. ini Allahnya, Ya. yang ini Prabu Siliwangi, ini Pajajaran. Oh, jadi Itu. ini kalau di Jadi zaman- proses Islamisasi Prabu Siliwangi. Oh iya. Salah satu bukti keislamannya Prabu Siliwangi itu ini. Itu. Oh, kita bisa lihat. Nah ini. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adalah Allah, ada Muhammad. Lalu di sini ada kata-kata Sundanya. Ini yang menceritakan tentang kaula nganut agama Islam. Oh, sorot aja disorot ya, takut tidak terlihat ya. Good job. Pernah lihat di Facebook. Iya. Banyak sekali ya Pak ya. Nah, seperti lukisan-lukisan yang bikin saya pertama masuk ini sudah dibikin kaget sekaligus saya tidak percaya kalau saya sekarang berada di mana museum salah satu raja yang saya idolakan lah, mungkin kalau kita berbicara zaman sekarang saya idolakan mungkin ya. Saya ada di salah satu museum dan saya pribadi bisa melihat peninggalan Prabu Siliwangi ini yang membuat saya tercengang dari tadi sampai saya harus ngapain? Saya harus gimana ini? Karena saya sebenarnya ini pengen lebih fokus melihat apa sih peninggalan Prabu Siliwangi. Berhubung kita ya ada konten sedikit ya kita berbicara sedikit dulu. Jadi kan nambah ilmu juga buat saya. Itu loh. Nah, itu para sahabat kita sudah ada di dalam museum banyak sekali. Tidak, kalau kita berbicara dengan Prabu Siliwangi, Pajajaran, itu kalau dibikin buku tidak akan cukup setebal ini, pasti banyak sekali. Dan itu nggak ada habisnya kalau kita berbicara tentang Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Mau bertanya juga, selain koleksi dari Pajajaran sendiri, apakah dari negara lain kayak Kalau dari kerajaan kerajaan lain? Contohnya ini ya, ini dari Bali. Bukan aku dari segi kita kan karena kujang, apakah dari Jawa ada keris atau dari misalkan kayak saya lihat tadi ada pedang kayak model ornamen Cina gitu. Ornamen Cina betul, yang di luar. Kalau kita berbicara koleksi dari luar, kita pun ada koleksi dari luar, yaitu ketika kerajaan Ming. Oh, dinasti Ming. Yuk kita lihat ada beberapa koleksi yang peninggalan dari kerajaan Kaisaran Ming. Oke. Nah, itu sudah sampai di yang tadi seperti Pak Ustadz bilang ya. Ini ada beberapa pusaka dari Cina, namanya pedang Gojian. Pedang Gojian. Ya, pedang Gojin. Ini yang langsung asli dikasih dengan apa kerajaan Cina ya. Ya, ini salah satu yang dibawa oleh Putri Ongpin, istri dari Sunan Gunung Jati. Ongkian. Tim yang menjadi istri Sunan Gunung Jati. Nah, ini Salah satunya ini juga. Kalau ini hasil penemuan. Ada beberapa samurai yang kita temukan di wilayah Sukabumi. Dan ini ditemukan dengan arcanya, namanya arca dogu. Arca Dogu. Ya, arca dogu ini. Kita langsung ke Arca Dogu sahabat. Jadi sangat jelas ya apa yang dibicarakan, jadi ada. Oh iya. Ini yang namanya arca dogu. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 arca dogu. Ada 6 arca. Ini berbicara tentang peradaban Jepang. Oh, ini menceritakan tentang peradaban Jepang, negeri Jepang ya. Atau Ini kerajaan kalau Jepang. dalam Wikipedia ini sebelum Masehi juga usianya Ini usianya dan ini ditemukan di Indonesia. Tepatnya di Nah, di daerah Sukabumi. daerah Sukabumi. Dan ini satu-satunya arca dogu yang ditemukan di Indonesia. Oh, Gitu. amazing. Mantap juga ya. Nah, untuk saya pengen bertanya ya. Kita berbicara tentang Prabu Siliwangi ya. Kita berbicara tentang Prabu Siliwangi. Pasti di Prabu Siliwangi itu identik dengan anaknya. Iya. Raden Yang santai. Kian Santang, Rara Santang, dan Walang Sungsang. Nah, selain peninggalan dari Prabu Siliwangi, ada nggak sih Pak peninggalan atau sejarah tentang Prabu Kian Santang? Nah,
berbicara tentang Prabu Kian Santang sama persis dengan berbicara Prabu Siliwangi. Oh sama ya, tidak Ya, jauh sama berbeda. persis, tidak jauh berbeda. Nah, di sini ada yang namanya kitab Suratsit Cariosan dari Prabu Raden Kian Santang. Karyawan itu bisikan sahabat. Ya, Cariosan itu bicara Bicara. tentang sejarah. Bisik lah ya. Salah satu kepunyaan dari Raden Kian Santang itu Iya. kita pajang di sini. Ini dipajang di Nah, sini. ini salah satu keris, sepasang keris milik Raden Kian Santang. Ini sepasang keris yang Namanya keris Kiai Dapur Sangkelat. oh ini ya. Bentuk jenisnya. Bismillah. Nah, ini keris Kiai Dapur Sangkelat. Ini ya. Nah, ini punyaan dari Sunan Kudus yang diberikan kepada Raden Kian Santang. Ini ini yang Iya, punya Sunan Kudus yang diberikan kepada Pangeran Raden Kian Santang. Kian Nah, Santang. kebetulan Raden Kian Santang ini salah satu penyebar agama Islam juga. Beliau menyebarkan Oh, agama Islam iya. sampai ke Jawa, Betul betul. ke daerah Ampara. Betul. Karena saya selama ini saya cuma tahu dari film-film dan film, cerita dan cerita. Ini makanya yang bikin saya sampai saat ini tercengang ini tidak bisa berbicara apa-apa karena saya biasanya tahu di cerita, film. Sekarang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh di mana ini yang selalu dipakai oleh Prajurit mungkin. prajurit Dari kerajaan Pakuan Dari kerajaan dan Pakuan. semuanya ada lambang maungnya dan ada kulit maungnya gitu ini. Real. real sahabat ya. Nah, selain tombak ini ya, kita bisa bilang ini tombak ya Pak ya. Iya. Nah, di bawah juga banyak mungkin ini yang sering dipakai sama sepuh-sepuh waktu zaman Pajajaran. Iya. Betul Pak ya? Iya. Kalau kata bahasa Sunda itu itak. Itek. Itek. Itek lagi ya. Itek. Nah, ini mungkin ini untuk pasukannya. Nah, ini yang Tombak Kiai Cerubuk Majapahit. nah, salah. Kita lihat di belakang Nah. sana. Ini ada beberapa bentuk Golok ya. Khas atau Jawa Barat golok. juga. Namanya golok-golok pawayangan. Golok-golok ya. Sejak betul. kapan sih adanya golok pawayangan? Ini semua diceritakan dalam sebuah sejarah. Yaitu ini naskahnya. Oh, ini sahabat. 345. Jadi naskah ini menceritakan tentang asal muasal golok pawayangan. Ini adalah Jadi naskah. diceritakan di sini zaman Wali Songo. Wali Songo itu menyebarkan agama Islam melalui seni budaya. Oh, Salah satu iya. yang digunakan wayang kulit dan wayang golek. Betul. Nah, dari wayang kulit dan wayang golek ini pun lalu dikembangkan. Iya. Semua pekarang pun dirubah oleh Wali Songo. Maka timbullah yang namanya golok pawayangan. Mana golok pawayangan itu? Ya, ini. Yang bentuknya ada pawayangan. Nah, ini punya siapa? Ini punya Sunan Gunung Jati. Yang berbentuk cepot. Cepot. Ya. Ini punya Sunan Gunung Jati. Ini punya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Dan ini punya apa lagi? Ini Sunan Mulia. Ini Sunan Mulia. Ini punya Syekh Maulana Mansuruddin, Pandeglang, Banten. Oh, ini dari Syekh Maulana. Nah, ini golok-golok pawayangan. Lalu di sini di atasnya ada golok-golok Banten, Banten. ada golok Suliwa, golok Banten. Banten pun banyak, ada Pandeglang, ada Caringin, ada Iya. Ciomas. Iya, betul. Banyak juga. Nah, ini Pak yang bikin saya penasaran. Apakah ini salah satu? Nah, pojok sini nih. Ini loh yang bikin kita bisa lihat sahabat di bawah pun ada samurai begitu panjang sekali. Kalau kita berbicara samurai itu bukan senjata khas dari Indonesia atau dari Sunda Pajajaran. Ini khas kita berbicara samurai itu tidak jauh dari Jepang. Apakah Tapi ini salah ornamennya ornamen Arab. satu? Ini loh, ini kan Ada kaligrafinya ya. ini kan salah satu Aish. maaf, ini salah satu samurai dari negeri Jepang tapi dengan ornamen Bukan itu. Arab, Pedang atau Arab. makanya Ini pedang Arab Nah, dari pedang Arab. Kekaisaran Turki Utsmani. Oh, pedang bentuk-bentuknya itu ya. Turki Kalau Ottoman. ini samurai Idochi. Ini samurai yang pakai pakai roda atasnya. Jadi di bawahnya itu di ini. didorong ya seperti kita dorong roda Iya. karena di ujungnya itu pasti ada rodanya biar tidak teng-teng Wis ya. banyak sekali ya. Oke, kita kalau berbicara mungkin karena waktu kita tidak banyak juga sahabat, jadi kita cuma bisa menjelaskan Segini. yang garis besarnya saja karena saya juga di balik layar pengen jalan-jalan sendiri ya. Ya. Nah, untuk para sahabat yang ingin menimba ilmu yang
ingin belajar lebih dekat dengan agama bisa langsung datang ke pesantren Al-Fat ya Pak. Zikir apa? Zikir apa? Pesantren Zikir Al-Fat yang Daerah apa ya? Kota Sukabumi. Nah, ini Gunung Puyuh. Gunung Nah, Puyuh. daerah Gunung Puyuh. Jadi untuk para sahabat yang punya anak, yang punya pengen anaknya lebih dekat, lebih pintar, lebih ngajinya, lebih wah segalanya. Karena jebolan-jebolan dari pesantren ini tidak ada yang gagal, sahabat. Bisa langsung daftarkan aja untuk anaknya ya. Oke Pak, sekian mungkin waktunya. Terima kasih atas penjelasannya, atas waktunya sudah mau menjelaskan kepada kami apa sih yang ada di Museum Siliwangi ini. Saya mau banyak terima kasih. Saya sedikit banyaknya nambah pengetahuan saya tentang barang-barang sejarah, entah itu dari batu, entah itu dari naskah dan lain-lain yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Oke, saya mungkin mundur pamit. Saya terima kasih atas waktunya untuk Portal. Terima kasih untuk kalian yang masih stay. Terus pantengin channel kita, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita di Portal 99 Channel Double N. Saya Idewa Ari Astina dengan Pak Ustadz Muri. Pak Ustadz Muri undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.